tahlilan. Sering jadi masalah. Kamu itu sepertinya kok sudah over pahala, turah-turah, lebih-lebih pahala, sampai-sampai pahala kamu kirim-kirimkan sama orang lain. Wong kamu aja masih butuh pahala kok. Kamu masih butuh pahala. Ngapain kamu kirim-kirimkan sama orang lain? Ini kalimat berlandaskan ilmu atau kalimat berlandaskan retorika bahasa? Retorika bahasa. Berarti ini kan mau pinter-pinteran ngomong ya. Alhamdulillah saya jago ngomong. Alhamdulillah saya syukuri dikasih Allah keahlian bicara. Udah, sekarang saya mau nanya, siapa di sini yang nggak punya dosa angkat tangan? Tolong, yang nggak punya dosa angkat tangan. Nah, yang dosanya banyak angkat tangan. Nah, orang yang aku ngangkat tangan aja nggak mau gitu ya. Dosanya banyak gitu kan? Itu udah jelas dosa kita banyak, betul kan? Iya. Sekarang saya mau nanya, siapa di antara kalian yang tidak mintakan ampun untuk orang lain angkat tangan? Semua mintakan ampun untuk orang lain kan? Mintakan ampun untuk orang lain. Emangnya kalian itu sudah turah-turah ampunan, kok minta buat orang lain? Nggak usah mintakan buat orang lain, minta aja buat diri sendiri. Oh, diri sendiri butuh ampunan, ngapain mintakan ampun buat orang lain? Coba kalau saya ngomong begitu mau dijawab bagaimana? Jawabannya ya, oh Habibie bodoh gitu. Kalau saya ngomong begitu kan bodoh namanya ya. Ini namanya pinter-pinteran ngomong. Ini nggak objektif, nggak sesuai dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau menyatakan boleh tidak ngirimkan pahala dan lain sebagainya, sekarang kita nanya dulu, mesti yang dibahas pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, nanti kita akan jawab setelah azan dari Masjid Riyadh ini selesai ya. Setelah jawab azan nanti kita lanjutkan. Kita ambil satu masjid saja, karena kalau ngambil semua masjid gak rampung-rampung azannya. Satu masjid. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام الذي وعدته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya lanjutkan, yang saya praktekkan ini baru saja bid'ah. Ya, yang ada tuh doa setelah adzan enggak pakai rabbighfirli wali walidayah. Betul kan? Tapi saya tambahin rabbighfirli wali walidayah 5 kali. Nabi enggak pernah ngajarkan, Rasul enggak pernah ngajarkan. Begitu kata orang ya. Berarti ini bid'ah. Nah, ini cara berpikir yang jumud, kaku. Cara berpikir yang kaku. Kalau memang doanya habis azan cuman mau sampai di situ yang menurut diriwayatkan Rasul boleh. Tapi jangan lupa Rasul mengajarkan doa di antara azan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk manfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Lah ulama ngajarkan doa yang terbaik itu yang bisa datang ridho Allah, kamu doakan orang tuamu. Maka manfaatkan waktu azan dan iqamah untuk mendoakan orang tuamu. Allah ridho sama kamu. Bagus atau enggak bagus? Sesuai sunnah atau enggak sesuai sunnah? Sesuai sunnah. Menghidupkan sunnah atau bid'ah? Menghidupkan sunnah. Yang enggak ngerti bilangnya apa? Makanya ngerti yo. Jadi biar enggak asal ngomong, belajar.
Nanti kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Udahlah, saya mau yang asli-asli saja. Kalau yang tadi kan palsu. Yang bilang palsu siapa? Ini kurang ajar juga nih ya. Oh ini jelas asli, Nabi yang ngajarin. Habis azan sebelum qomat baca doa kabul, silahkan doa apapun. Ya. Sekarang kita bahas bab tahlil. Bab tahlil. Ini penting sekali karena yang nggak enak dibawa isu begini, tahlilan ajaran Hindu. Betul. Jadi orang Jawa ini dulu Hindu semua. Orang Jawa Hindu semua, tersisa adat Hindu diambil Wali Songo, kemudian dijadikan tahlilan. Ini informasi yang menyesatkan. Informasi yang menyesatkan. Siapa bilang orang Jawa dulu Hindu semua? Satu itu. Ya kan, kita harus belajar sejarah dulu kan, berarti kan ya? Harus belajar sejarah. Apakah betul di Jawa ini dulu ada adat tahlilan seperti di Bali? Orang Hindu punya acara 40 hari, 100 hari, 1000 hari, seperti itu. Apakah di Jawa dulu ada? Nah, kenyataannya di Pulau Jawa itu ya sirna atau sirna kan? Kalau memang itu adat yang meresap karena sebuah ajaran agama, maka tidak akan mengakar kuat dengan adanya agama baru yang benar, yang udah mengambil alih adat tersebut. Ternyata tahlilan itu bukan ajaran Hindu. Itu yang harus kita yakini dulu. Bukan ajaran Hindu. Judulnya aja nggak ada orang Hindu tahlilan. Garis bawahi dulu, orang Hindu tahlilan nggak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan tahlilan ajaran orang Hindu, itu orangnya bodoh sekali. Ya, bodoh sekali. Nggak ada orang Hindu tahlilan sampai hari ini, saya belum ketemu. Kecuali kalau orang Hindu masuk Islam kemudian ikut tahlilan. Nah itu lain masalah. Jadi judulnya kita bereskan dulu. Tahlilan ini, tadi tahlilan itu bukan ajaran Hindu. Ya, cari di kitab-kitab Hindu, ada enggak? 40 hari kumpul baca la ilaha illallah, hatamkan Al-Quran, baca surat Yasin, ada? Enggak ada. Jelas tidak? Tidak ada. Terus mesti ngomong gini, ya memang enggak ada, tapi mirip. Ini. Mirip. Itu mirip, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, mirip. Oh, jadi berdasarkan kemiripan Anda kemudian memberikan label. Nanti ya, kalau ada saya itu mirip orang Cina, nanti dibilang Habib Novel. Nanti saya mirip orang Belanda, dibilang Habib Novel. Saya mirip orang Jepang, dibilang Habib Novel. Repot atau enggak repot ini? Repot. Nanti begitu ada ajaran Islam yang mirip dengan ajaran agama lain, nanti dibilang Islam itu mirip. Nah, contoh, nyantai aja. Contoh, misalnya puasa Asyura, tanggal 10 Asyura, betul? Puasa tanggal 10 Asyura, mirip dengan ajaran apa ini? Ajaran ya Yahudi. Apakah kemudian kita bisa mengatakan, oh Nabi itu ikut-ikut Yahudi, tinggalkan puasa Asyura? Apakah seperti itu? Tidak kan? Sangat berbeda antara puasa Asyuranya versi Muslim dengan puasa Asyura versi Yahudi. Berbeda. Syariat puasanya juga berbeda. Adanya kesamaan waktu, bahkan kesamaan niat. Rasulullah itu niatnya puasa Asyura adalah untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sama dengan niatnya orang-orang Yahudi. Begitu yang disampaikan dalam hadis. Ya kan? Kenapa kalian puasa? Hari ini hari diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun, kata orang-orang Yahudi. Maka Rasul mengatakan, kalau bil makna aku hidup sampai tahun depan aku akan puasa. Karena senang ini, bagus nih. Nabi Musa, kita lebih berhak untuk mensyukuri Nabi Musa. Justru tersemangati, kita lebih berhak syukuri Nabi Musa. Di sini jadi dalil. Ya jadi dalil. Adanya kesamaan bukan berarti kemudian tidak boleh. Tapi bukan berarti kalau nyamain baik. Kita ini di tengah-tengah. Menyerupakan diri dengan kebatilan nggak boleh. Ya, dengan kebatilan nggak boleh. Tapi kalau ada yang baik, kita serupa boleh. Puasa baik atau nggak baik? Islam kalau lihat orang puasa, agamanya apapun mengatakan puasa itu baik. Sedekah baik enggak? Baik. Agama apapun sedekah, Islam mengatakan sedekah itu baik. Jadi kalau ada sebuah kegiatan yang baik, kemudian kita serupa dengan kegiatan itu, Islam is oke saja.
Yang nggak boleh menyerupai keburukan dari siapapun, tasyabbuh, menyerupakan diri dengan keburukan. Kok ada orang yang zina, ya kemudian kita menyerupakan diri, kita kawin kontrak, lah nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Ini tasyabbuh. Ada penyerupaan dengan zina seperti itu. Nah kalau serupa tapi tak sama, sama-sama puasa, tanggalnya sama, bahkan ada hakikat yang niat sama mensyukuri Nabi Musa, tapi puasanya itu tidak sama syariatnya, jamnya, waktunya, aturannya, maka bisa dikatakan Yahudi puasa, Muslim juga puasa. Paham ya? Maka jangan tertipu dengan orang yang mengatakan orang Hindu juga ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari dan seterusnya. Kita jawab, Muslim juga ada 3 hari, 7 hari dan 40 hari. Di Islam juga ada. Nah kalau saya bilang di Islam juga ada, maka saya harus kemukakan dalil. Ojo asmuni. Jangan asalmu muni. Kalau orang tadi mengatakan itu tahlilan dari Hindu, namanya asalmu muni. Kalau saya katakan ini dari Islam, bukan asal bunyi. Imam Suyuti udah menjelaskan panjang lebar di buku itu, silakan Anda baca. Bahwasanya dulu itu biasa sahabat kalau ada yang meninggal dunia minta 40 hari ditemani di makamnya. Ditemani dalam arti apa? Didatangi, dibacakan Al-Quran dan lain sebagainya. Bahkan dibuatkan makan selama 7 hari berturut-turut. Nah kemudian ada orang mengatakan, nah ini sekarang kalau ada orang meninggal dunia itu pakai ngasih berkat-berkat itu. Kan Rasul melarang ada nyala api di rumah orang yang meninggal dunia. Betul? Ada riwayat begitu ya? Maksudnya apa? Rasul tidak mau umat Islam tidak punya toleransi, teposliro dan tenggang rasa kepada orang-orang yang sedang kesusahan. Jangan sampai orang yang sedang kesusahan dalam keadaan duka kemudian kok dipaksa suruh melayani tamu, Jadi kalau ada orang meninggal dunia kita ke sana mertamu takziah, nggak disuguhi, itu wajar-wajar saja. Nah yang lagi berduka nggak usah mikir-mikir ora penak aku ora nyuguhi, nggak usah. Kamu lagi berduka mikir saja yang meninggal dunia. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang meninggal dunia itu yang berduka tidak pernah masakkan untuk tamu-tamunya. Yang masakkan kalau nggak tonggonya, ponaannya, pak leknya, pak D-nya, mbok D-nya, buleknya, pamannya, bibinya, sepupunya, tetangganya dan lain sebagainya. Nggak mungkin seorang suami istri yang meninggal dunia suaminya ke dapur masak, nggak mungkin. Itu gilanya luar biasa. Nggak mungkin ada seorang istri suaminya meninggal dunia, istri itu ke dapur masak, ya tidak ngurusin jenazah, justru masak. Ini yang tidak dianjurkan oleh Islam. Tapi i'malu isna'u, Rasul perintahkan pada sahabat, masakkan itu keluarga Ja'far. Ketika Sayyidina Ja'far At-Thayyar meninggal dunia, Rasul perintahkan isna'u, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana orang menghukumi dengan prasangka? Itu kalau tahlilan, itu yang punya rumah itu yang lagi berduka repot. Saya ngomong sopo. Ini namanya menghukumi dengan prasangka, bukan dengan dalil. Justru kita mengamalkan hadis Rasul. Justru kita itu datang ke rumah yang berduka sebagai kerabat, membantu memasakkan tamunya. Dan itu berapa hari? Nggak boleh masak. Masak 40 hari nggak boleh masak. Jangan picik gitu ya. Yang berduka nggak boleh masak kapan? Ya ketika ada jenazah, suruh sibuk mikirkan yang meninggal, mengurusi jenazah. Lah kalau jenazahnya udah pergi, ya lanjutkan kehidupan. Kehidupan. Ada tamu ya temuin tamumu. Kecuali kalau wanita yang iddah, maka ada aturan-aturan syariat. Tapi itu kita tetap dianjurkan, bantulah yang meninggal agar tidak repot keluarganya. Makanya tetapkan kerabat, bantu di situ masakkan dan lain sebagainya. Nah itu yang meninggal, istrinya meninggal, suaminya beli roti, dibagi-bagi. Oh yang nggak boleh kan masak toh mas. Kalau beli roti kan nggak repot toh ya. Beli roti kan sodakoh toh ya. Kalau sedekah untuk yang meninggal dunia kan Rasul justru menganjurkan toh. Ketika ada seorang anak mengatakan ibuku kalau masih hidup pasti dia akan bersedekah, tapi dia udah meninggal ya Rasulullah. Gimana kalau aku sedekah atas namanya? Sedekahlah, Rasul perintahkan. Makanya kita kalau sedekah untuk yang meninggal dunia, maka itu oke-oke saja. Jelas sampai di sini? Lalu itu Imam Syafi'i mengatakan nggak sampai ngirimkan Al-Quran, nggak sampai, yang ngomong Imam
Imam Syafi'i, tolong kalau ngutip ucapan Imam Syafi'i yang cetoh. Yang jelas saya madhab Syafi'i. Jenengan madhabnya nggak cetoh, jangan gaya pakai madhab Syafi'i. Ya, saya madhabnya Syafi'i. Dan ingat, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia madhabnya Syafi'i. Tidak ada satupun yang ngirimkan Al-Quran untuk yang meninggal dunia. Nggak ada. Yang ada mengirimkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang meninggal dunia dengan kalimat Allahumma, ya Allah tolong kirimkan, dalam bentuk doa. Dan ijma ulama, entah itu Ibnu Taimiyah atau Syekh Abdul Wahab atau siapapun mengatakan doa untuk yang meninggal dunia sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita mengatakan ila ruh kepada ruh, itu yang dimaksud adalah ya Allah sampaikan pahala Al-Fatihahku, Yasinku, tahlilku, tasbihku, tahmidku, takbirku, sholawatku, sedekahku kepada ruh fulan. Artinya kita sedang berdoa. Makanya nanya kepada pengamal tahlil, karepmu ila ruh ki apa? Paham ya? Jelas semuanya? Ini yang di atas ini pada tidur atau? Kok tiada kata, tiada sapa? Saya seperti orang jual jamu ngomong sendiri. Memang harusnya begitu ya, mendengarkan. Lanjut ya. Bahkan Imam Syafi'i menganjurkan kalau Al-Quran itu dikirimkan nggak tekan. Ya Allah, aku kirimkan Al-Quran, nggak sampai. Itu Imam Syafi'i loh ya. Kalau ulama yang lain mengatakan sampai. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu bacakan di sampingnya sampai Al-Qur'annya. Mudeng. Kalau dikirimkan itu terlampau jauh, nggak sampai. Tapi kalau yang bersangkutan yang mau kamu kirimi itu ada di dekatmu, sampai. Tahu bedanya ya? Kalau mendoakan sepakat, kita semua tahlil itu mendoakan, ya Allah tolong sampaikan pahala. Artinya kita berdoa agar pahalanya disampaikan. Itu sampai. Tahu bedanya enggak nih? Tahu. Nah sekarang kalau cuman nggak berdoa, cuman niat biar pahalanya baca Al-Quran sampai ke fulan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sampai kalau jauh, kalau dekat sampai. Kalau dekat sampai. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan bacakan Al-Quran di makam orang yang telah meninggal dunia. Wa in khatamu, kalau dia bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz di makam seorang yang telah meninggal dunia, maka itu jauh lebih baik. Berarti adakah Imam Syafi'i mengatakan ojo tahlilan? Nggak ada. Justru Imam Syafi'i menganjurkan kalau mau lebih hebat, jangan sekedar Allahumma tok teko adoh parana no kuburane khatamno Al-Quran, datangi makamnya khatamkan Al-Quran, itu jauh lebih hebat. Tapi kelompok yang satu ini menukil ucapan Imam Syafi'i untuk kemudian mengatakan Imam Syafi'i tidak mengajarkan tahlilan. Beda sedikit atau beda banyak ini? Beda banyak ya? Bedanya sangat banyak. Makanya jangan mau dikelabuin. Tanya nih sama ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jelas sekali ajarannya gamblang sesuai Al-Quran dan sunnah. Sampaikan pahala ya Allah, tolong ya Allah. Kalau ada orang mengatakan orang tekan mas, berarti dia merasa jadi Allah. Oh, kamu kok bisa ngerti doa saya nggak kabul? Sementara orang doa itu suruh yakin untuk kabul. Sedangkan Rasul menjamin doaul mukmin, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya pasti kabul. Lah sing mati ra roh kok tak dongakno. Yang meninggal itu nggak ngerti, saya doakan. Berdasarkan hadis Nabi bisa kita katakan sampai, bukan karena ucapan kita. Kita katakan sampai berdasarkan nas hadis Nabi. Doamu, doa seorang mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya itu kabul. Ada malaikat mengatakan kamu juga dapat yang sama. Makanya kalau kita kirim pahala, itu bukan berarti kita kurang pahala atau turah-turah pahala. Justru karena kita langsung dapat pahala dari doa malaikat. Kamu juga dapat yang sama. Ya Allah, tolong tadi saya baca Al-Quran, pahalanya juga berikan kepada fulan ya Allah. Malaikat ngomong awakmu untuk podo. Kamu juga dapat sama. Ngaji kita yang tadi belum cetok, belum jelas statusnya pahalanya, jadi jelas karena doa malaikat ketika kita mau mendoakan orang lain. Sampai di sini jelas? Terus yang belum jelas yang mana? Nah, untuk yang belum jelas yang mana, itu tanya jawab. Kita mau kupas semua bukunya nggak mungkin toh? Coba jenengan hitung, Anda hitung. Saya udah bicara berapa jam? Hah? Setengah 10, setengah 11, setengah 12, 2 jam seperempat.
Mau dilanjutkan sampai setengah 1 nanti nggak ada tanya jawab, nggak jadi bagi door prize. Saya senang tuh. Kalau door prize nggak dibagi saya untung. 3 laptop nggak jadi melayang. Ya kan, meja kursi yang unik di depan nggak jadi melayang. Kemudian sepeda ontel ala kerbau. Ya, kerbau tuh di depan nggak jadi melayang. Kemudian ada magicom, ada macam-macam lah Bu, yang buat menyenangkan ibu-ibu itu, ya, nggak jadi melayang. Jadi kesepakatannya ada door prize atau door prize buat saya semua. Ada door prize. Berarti door prize-nya dibagi enggak ini? Baginya kapan? Terjadi beda pendapat antara kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mendengar yang namanya magicom langsung mengatakan sekarang. Ibu ya kena magicom langsung bilang sekarang. Saya lanjutkan dulu ya. Ini hal-hal yang sering dipermasalahkan. Permasalahkan. Jadi tahlilan itu dianggap buang-buang pahala untuk orang lain, padahal kita butuh pahala. Justru karena tahlilan kita mendapatkan pahala. Dan tahlilan tidak niru Hindu atau agama manapun. Tahlilan itu berasal dari Islam. Terperinci baca buku itu. Nah, jangan khawatir. Insya Allah 2 bulan atau 3 bulan lagi bukunya akan saya sebarkan secara utuh di internet. Ya, 2 bulan atau 3 bulan lagi PDF-nya akan saya sebarkan. Sekarang bukunya saya jual dalam bentuk kertas dulu, ya, untuk mengumpulkan dana bagi perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lagi membangun sesuatu, bukan cuma bangunan ini. Saya lagi membangun sesuatu rahasia. Nanti kalau udah jadi jenengan tinggal menikmati hasilnya. Saya lagi bangun sesuatu yang menyenangkan. Pokoknya nantilah kalau udah jadi baru diomongkan. Setuju? Insya Allah nggak sampai 2 minggu lagi jenengan bisa merasakan hasilnya. Punya handphone semua? Yang belum punya beli. Ya, nanti lewat handphonenya bisa merasakan sesuatu yang indah dari hasil kerja teman-teman saya. Hasil kerja teman-teman saya. Tapi basuki mawa beo. Nah, ini hasilnya itu digunakan untuk perjuangan bersama. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Magicom ya. Tahlilan bukan ajaran Hindu ya. Hindu punya ajaran sendiri. Orang Hindu juga marah loh kalau dibilang 7 hari itu tahlilan, ngawur ya. Sejak kapan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kan begitu. Nah, selanjutnya ini sering dipermasalahkan. Memang ini saya juga sama. Tahlilan sampai utang sana utang sini. Nah, ini salah. Jangan karena oknum utang sana utang sini kemudian tahlilannya disalahkan. Paham ya? Nanti kalau ada orang umroh utang sana utang sini, akhirnya dikatakan umroh itu ngawur, buat orang utang sana utang sini. Betul? Kan tidak bisa. Yang salah bukan umrohnya tapi orangnya. Tahlilannya benar. Kalau ada orang salah wajar. Sholat aja bisa jadi salah gara-gara orangnya kok. Ya, pengen gitu ya, ngelamar anaknya Pak Yai. Sholat sop pertama belakang Yai. Allahu Akbar. Diusul-usulkan, ini sholatnya jadi salah ini. Sholatnya benar tapi jadi salah gara-gara niat orang yang mengamalkan niat tahlilan. Itu tetap ada satu kaidah, tidak boleh memaksakan diri, nggak boleh. Jangan sampai gara-gara pengen menjamu. Tahlilan kan nggak butuh modal apa-apa kan? Mau namanya aja juga mendoakan. Doa itu kan modalnya lisan dan hati, betul? Minimal kalau muslim ketemu sunnah Nabi ngasih minum air putih minimal, ya kan? Kalau nggak ada air putih, masa buat 5 orang nggak ada air putih? Tahlilan kan nggak harus ribuan orang, kan begitu ya? 1 orang bisa tahlilan, 2 orang bisa tahlilan, 3 orang bisa tahlilan. Intinya doakan. Bisa jadi orang 1000 tuh doanya kalah sama doanya 1 orang, ya kan? Bisa jadi 1 orang tuh doanya luar biasa. Tapi memang kalau banyak orang kumpul di situ rahmat Allah banyak yang turun dan banyak barokah. Tapi ingat, jangan pernah memaksakan diri. Jadi kalau ada orang mau tahlilan sampai jual sawah, nah itu salah. Selesai tahlilan akhirnya jatuh, mumet, akhirnya nggak sholat. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan disamakan antara oknum yang salah dengan amalan itu sendiri. Amalannya benar. Tapi kalau ada orang yang salah, jangan salahkan amalannya. Termasuk zikir. Ini sering dipertanyakan ya, zikir. Sering tuh orang NU kalau zikir seperti pasukan gedek.
illallah, illallah. Ada yang illallah. Ada yang illallah. Macam-macam. Ada lagi yang muter. Allah, Allah, Allah. Ada yang muter kan? Ada yang lagi loncat-loncat. Hai. 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 Ada kan toriko ya? Ada yang seperti itu. Ini zikir atau joget? Ya coba dibedakan toh. Orang joget itu begini loh. Itu joget. Gak ada orang dangdut begini. Gak ada. Gak ada. Atau orang dangdut gini. Allah. Bahkan ada yang mengatakan itu stripping. Siapa stripping kayak ngono ki? Saya tuh ya kumpul sama orang macam-macam. Tapi gak ada orang yang kemudian joget begini. Gak ada. Ada begitu? Gak ada. Dan jangan dikira orang yang tahlilan kayak gitu. Orang tahlilan kok begitu. Itu mungkin kamu begitu, suka begitu. Makanya ngomong tahlilan, stripping. Itu kamu suka begitu, makanya kamu jadi begitu. Paham? Yang merasa begitu dengarkan ucapan saya. Iya, dengan bangganya nyebarin di mana-mana stripping. Syahada. Takallam bil ilm. Bicara pakai ilmu. Bicara pakai ilmu. Jangan bicara pakai nafsu. Jangan bodohin orang banyak. Jangan bodohin orang banyak. Dengan kemampuanmu berbicara. Ingat Allah akan nanya. Ingat Allah akan nanya. Mas'ul. Allah akan nanya kamu. Ketika kamu berdua dengan Allah di kubur, kamu akan ditanya, kenapa kamu halangin orang mengesahkan aku? Kenapa kamu halangin orang mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau sesat-sesatkan mereka yang mengesahkan aku? Dan engkau biarkan mereka yang mabuk-mabukan. Engkau biarkan mereka yang durhaka pada orang tua. Engkau biarkan mereka yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan engkau katakan, singkirkan orang tuamu kalau dia tahlilan. Masya Allah. Hati-hati. Tanggung jawabnya lidah. Tanggung jawabnya lidah. Gak gampang. Sahabatnya Rasulullah SAW tanya itu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nanya pada ulama. Nanya kepada ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali pintunya. Tanya kepada Sayyidina Ali, bagaimana zikirnya para sahabat? Apakah sahabat kalau zikir diam saja? Sayyidina Ali mengatakan, kalau pagi aku melihat sahabatnya Rasulullah SAW berzikir dan tubuh mereka bergoyang seperti pohon yang diterpa angin di saat kencang. Pohon kelapa diterpa angin kencang gimana? Berarti sahabat stripping ya? Awas kamu. Ini orang. Kali-kali kita tuntut aja nih ucapan begitu-begitu tuh. Ya, sahabat stripping. Nggak ada. Orang yang yaduk, orang yang punya hati, orang yang punya rasa, orang yang punya rasa. Ya jibalu awibi, gunung saja disuruh bergoyang oleh Allah Taala. Bersama Nabi Dawud berzikir, gerak kamu gunung, nggak boleh diam. Sahabatnya Rasul ya gerak. Nah ini kan masalah hati, masalah hati. Makanya, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Getaran hati itu tidak bisa ditahan tubuh. Orang gergeten tahu, orang gemes. Ada orang gemes cuma diam. Aku gemes. Ada. Ada enggak ada? Aku gemes banget tuh. Anda ada kan? Gemes, ini gemesnya, ini gemes namanya. Bisa disalahkan orang gemes, bisa disalahkan. Gak bisa, kenapa? Itu getaran hati. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Nah kalau hatinya bergetar, tubuhnya bagaimana? Tidak bisa dikuasain. Ketika Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan asbahta. Ya, engkau adalah manusia yang paling menyerupai aku akhlak maupun parasmu. Coba ini pujian biasa atau luar biasa nih? Kamu tuh paling mirip sama saya loh. Baik itu tubuhmu maupun akhlakmu mirip sama saya. Yang ngomong Rasulullah SAW. Biasa atau luar biasa? Sayyidina Ja'far At-Tayyar bangun langsung goyang luar biasa. Gerak terus senang gitu. Bilang Sayyidina Ja'far stripping gitu ya. Disco. Ya orang senang tuh biasa tuh bangun loncat. Tanda orang
senang, gerak. Lah ketika orang berzikir menemukan rasa, rasa, tubuhnya bergoyang, dan itu dilakukan oleh para sahabat. Cuman goyangannya orang yang joget sama orang zikir tuh orang bodoh saja bisa bedakan. Lagi apa dia? Zikir. Lagi apa dia? Stripping. Paham kan? Kalau ada orang zikir dibilang stripping berarti yang ngomong nggak waras, nggak bisa bedakan, akalnya nggak bener. Dia nggak bisa bedakan mana ini dangdut, mana ini disco, mana ini zikir. Anak kecil aja bisa tahu. Lagi apa dia? Tahlil. Tahu kan? Lagi zikir, bukan lagi joget dan lain sebagainya. Jelas. Nah itu kalau sholawatan. Nah ini. Sholawatan tuh ada orang yang dangdutan. Kok sholawatan ada orang dangdutan ya? Nggak ada kan? Tapi di tengah-tengah sholawat ada orang yang geraknya menyerupai dangdut, mungkin. Itu mungkin. Itu ketika iramanya bukan lagi irama sholawat, makanya tidak bisa dikatakan sholawatan. Iramanya bukan irama islami, bukan dikatakan itu sholawatan. Sholawatan itu punya nuansa irama tersendiri. Dia menggerakkan hati, menggerakkan tubuh sesuai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La tasyabuh. Makanya juga ada itu oknum-oknum, baik oknum yang sholawatan tuh ya. Ketika ada misalnya saya di sini Ali Maksum dan kawan-kawan nabuh rebana ini, wong dia tuh biasanya ngepil. Ya, biasa ngepil, wah, fly. Nah ini orangnya nggak beres. Jangan salahkan orangnya yang nggak beres. Tapi biarin dulu proses itu proses dia untuk berubah. Alhamdulillah dia bergerak ini masih di tempat yang halal, di samping kaum pria, tidak kepada wanitanya, sesama wanita, nggak bersama pria. Gerakannya begitu, biarin dulu. Ya, ingkari dalam hati, doakan, kemudian dibimbing, nanti pun jadi benar. Beb, dalilnya Beb, boleh nggak orang nari? Boleh. Islam itu agama seni. Makanya yang nggak punya jiwa seni nggak bisa bagus Islamnya. Kanjeng Nabi itu penuh dengan jiwa seni kok. Seniman ulung tuh Rasulullah SAW. Seninya luar biasa. Nggak percaya? Lihat itu bagaimana surbannya Rasulullah. Lihat bagaimana pedangnya Rasulullah. Lihat bagaimana pakaian putrinya Nabi Muhammad SAW. Fatimah Zahra. Modis, cakep, seni, indah, tapi syar'i, Islami. Lihat gitu. Hebat. Rasulullah itu seniman ulung. Gak mungkin Rasulullah gak seniman. Kenapa? Karena alam diciptakan dengan keindahan, dan keindahan Allah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasul itu penuh indah dirinya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Contoh tarian dalam Islam. Ini yang sering nih teman-teman saya yang ikut thariqah itu dihina sama orang-orang yang begitu-begitu tuh. Ini apa nih? Ini pengajian apa jogetan? Loh, aswaja tuh enak, ngajinya ada jogetnya ada ngajinya. Tapi jogetnya itu bagian dari Islam, karena Islam nggak ada jogetan. Islam itu juga mengenal jogetan, tarian. Rasulullah SAW ada sahabat datang dari Habasyah, ya, dari Ethiopia, tamu mau datang dari Ethiopia. Rasul nanya sama sahabat-sahabat yang asalnya Ethiopia, di tempat kalian itu kalau ada tamu, cara nyambutnya bagaimana? Coba bayangkan nih, betapa Rasul menghargai adat. Gimana cara nyambutnya? Rasul nanya gitu, sahabat jawab, ada Rasulullah, dengan tarian perang. Praktekkan di masjid. Gladi resik dulu. Kalau sekarang gladi bersih. Ayo gladi bersih dulu di masjid ya nanti, biar seluruh sahabat ini Madinah nonton orang Ethiopia kalau nari perang seperti apa, pakai senjata. Maka saat itu sahabat kumpul di masjid semua. Ini dari Ethiopia, bawa tombaknya tuh ya. Saya nggak tahu tariannya model bagaimana karena saya bukan orang Ethiopia, jadi saya nggak bisa praktekkan itu kan. Itu dikatakan dengan loncat di dalam masjid, loncat dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan istri Nabi saking pengen lihatnya, ya Rasulullah pengen lihat. Maka Rasulullah mengatakan, nih naik ke punggungku, digendong biar bisa lihat jelas, dan tidak dihentikan sampai Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah yang minta tuh
turun, artinya Rasul ridho dengan tarian tersebut, istri Rasul ridho, dan jadi hiburan untuk keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu ada saat menari, ada saat menangis, ada saat makan, ada saat minum, ada saat dia naik kuda, ada saat dia berenang. Islam itu komplit. Islam itu bukan melulu zikir, karena zikirnya itu bentuknya macam-macam. Jangan paham enggak nih? Kok jadi diem semua, kenapa? Takut sama saya ya? Oh, saya lagi bersemangat ngusir setan ngantuk kok maksudnya. Ya, jadi zikir dengan gerakan itu dicontohkan para sahabat. Di hadapan Rasul pun dilakukan oleh sahabat. Dengan tarian itu diizinkan dalam Islam. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Kalau tarian yang dia itu menyerupai dengan orang-orang banci, menyerupai perempuan ya, yang goyang nah begini, yo kabeh ngomong haram kang gitu. Ya kan ya? Ini tarian yang memang menimbulkan syahwat. Coba tarian Aceh itu, bilang haram itu. Tarian Aceh itu, ya kan? Itu kan tarian zikir. Gak jadi masalah. Orang bisa bedakan, oh ini zikir ini. Ini zikir. Setiap kaum itu punya adat tersendiri. Jelas semuanya? Ini udah wajah-wajah KO nih. Mungkin jenengan diajak ngaji paling lama hari ini mungkin ya. Betul? Ada yang udah dari jam 8, dari jam setengah 9, ya kan? Ya untung aja saya tadi keluarnya jam setengah 10. Coba kalau saya keluarnya jam setengah 9, Anda pingsan semuanya. Ini akal-akalannya Ustadz kalau mau minta berhenti kan seperti ini. Jam 12 perjanjian setengah 1 selesai. Setengah 11, setengah 12, jam 12 sudah 2 jam setengah. Nah, kira-kira Anda pengen punya enggak rekamannya ini? Pengen? Caranya mudah. Download di YouTube. Kalau nggak bisa download, beli saja DVD-nya Jumat yang akan datang. Ya, jangan khawatir. Saya buat harganya DVD-nya semurah mungkin kalau bukunya mahal. Karena bukunya penuh dalil ya. Nah, bukunya ini mahal, tapi Anda akan dapatkan pahala yang berlipat insya Allah. Orang sekarang kan banyak jual buku, kan ini macam-macam ya. Anda mendapatkan keuntungan dalam satu paket, betul ya? Ini udah ada paket seminar senilai sekian, paket senilai sekian. Saya kasih tahu, 100.000 ada paket namanya infak untuk bangun musola dan majelis senilai unlimited. Berarti murah atau mahal tuh? Murahnya luar biasa. Untung-untung loh saya izinkan jenengan ikut nyumbang di sini. Kalau saya tolak gimana? Gaya dikit gitu loh ya. Kadang orang tuh nyumbang gaya, boro-boro tak sumbang, sepurone mas, boro-boro tak tampi. Coba kalau saya mau nolak, jenengan mau nyumbang siapa? Saya ajak teman-teman saya, orang itu ya kalau nyumbang tolak saja biar nggak dapat pahala, rasain lu. Ya. Kan Rasul mengisyaratkan nanti di akhir zaman orang itu mau sedekah, mau zakat sampai nggak bisa kan? Semua nolak. Kenapa? Oh, butuh aku duit, butuh aku duit. Alhamdulillah sama si ajak-ajak jenengan, ajak-ajak untuk sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa mengurangi apapun. Artinya ada nilai yang Anda bawa pulang dan nilainya itu lebih daripada yang dikeluarkan. Insyaallah. Jelas ya?